fisika dan perubahan kimia. Kelas sebelumnya kita kemarin belajar tentang sifat fisika dan sifat kimia. Ya, dalam kaitannya dengan proyek kita nanti yaitu pembuatan mesin cuci. Nah, sebelum kita belajar pada hari ini, kita akan absensi terlebih dahulu. Ahmad Devransya Hadir. Ahmad Ramadan Hadir. Ahmad Rocky Hadir. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, yang pertama melalui praktikum secara berkelompok, ya, peserta ini dapat membedakan perubahan fisika dan juga perubahan kimia berdasarkan hasil pengamatan dengan benar. Ya, jadi hari ini kita akan praktikum nih. Udah bawa semua alat dan bahan ya? Sudah. Terus dua, melalui kegiatan praktikum, peserta didik dapat menyimpulkan perbedaan perubahan fisika dan juga perubahan kimia berdasarkan pengamatan dengan tepat. Jadi kita hari ini akan mencari kira-kira apa sih perubahan fisika dan perubahan kimia dan perbedaannya seperti apa. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, kita akan membuat kesepakatan ke kelas. Yang pertama, datang tepat waktu. Ya. Yang kedua, angkat tangan jika ingin bicara. Yang ketiga, izin jika ingin keluar. Terus apa lagi nih kesepakatan yang bisa kita sepakati hari ini? Ya, silakan. Oke. Kesepakatan kelas yang bisa kita tambah yaitu tidak menggunakan ponsel saat sedang pelajaran atau menggunakan ponsel dengan bijak. Ya, oke. Berikutnya, ya, Jaga kelas agar tetap bersih. cukup atau ada yang perlu ditambah lagi? Cukup ya, kira-kira ya. Ke materi inti, ya. Seperti biasa kalau dengan tulisan ini kita ada pembelajaran PSE, pembelajaran sosial emosional. Kita simak dulu tayangan video menggunakan teknik stop. Dan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Oke, silakan buka mata Anda. Bagaimana perasaannya? Lebih lebih rileks ya. Karena baik anak-anak sekalian, untuk lebih menambah semangat ya kita dalam pembelajaran hari ini, Ustadz minta Anda berdiri, kita akan explaining sebentar. Sebelum nantinya kita akan ada pretest sebelum mengikuti pembelajaran. Silakan berdiri. Silakan berdiri yuk. Explainingnya ya ketika Ustadz bilang seperti biasa ya di awal. Kalau ada kata selamat pagi maka tepuknya satu kali. Ya. Ketika ada Ustadz ucapkan selamat siang tepuknya dua kali. Ketika Ustadz bilang selamat sore tepuknya tiga kali. Namun ketika Ustadz bilang selamat malam tepuknya tidak. Oke, bisa dimulai? Ya. Selamat pagi. Ayo jangan ada yang lambat ya. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Artinya sudah konsentrasi semua nih ya. Ya, ketik joinmyquiz.com terus masukkan kode permainannya 2016-186. Easy Pak. Yes. Berapa Pak ratingnya Pak? Kodenya 723-86. Tesnya hanya 10 soal pilihan ganda tentang perubahan fisika dan perubahan kimia yang nanti akan kita baca. Baru 25 orang. Silakan. Ya, kalau ada kendala bilang ya. Kita saya belum bisa mengakses.
diambil, ya. Yang diambil adalah apa? Postes ya. Jadi jangan takut kalau nilainya kecil, jadi masalah. Karena ini hanya untuk mengukur sampai di mana pengetahuan awal Anda tentang materi yang akan dipelajari. Pembakaran. Hasilnya Anda yang tahu ya. Ini baru batas pretest ya. Tapi udah bagus karena memang mungkin belum ya 60%. Udah lumayan ya kan untuk di awal belajar ya kan. Oke, baik. Sekarang kita masuk kepada simak video berikut ini. Ini nanti akan jadi bahan kalian dalam diskusi dan juga praktik ya. Ini nanti saya share juga KPD. Jadi silakan boleh Anda lihat di sini. Ini video pembelajarannya. Kalau Anda ingin melihat poster, di situ ada poster di sebelah kanan, kiri, belakang, dan di depan. Ini agak beda sedikit. Ya, poster banyak berisi gambar, kalau ini teks ya. Ada yang mau baca juga bisa. Ya. Nah, tolong itu di kelompok 4 kelompok 5. Kalau perkaratan besi menjadi besi oksi. Fe menjadi Fe 2O3. Nah, ini contohnya. Lihat perubahannya ya kan? Apa yang terjadi? Ini yang disebut sebagai drowning apple. Apel ya. Tadinya waktu dikasih lampu sampai 25, 26, 27, 28 sampai 30, 31 sampai sebulan. Ini beras. Perubahan beras menjadi kering ya. Dimasak nasi ya kan, di rice cooker. Nah, terus ini memang juga kita akan lakukan perubahan itu. Nah. Selanjutnya, mari kita selidiki perbedaan perubahan fisika yang ada melalui percobaan yang akan kalian ambil. Oke, good. Jadi kita akan melaksanakan praktikum, ya, praktikum perubahan fisika dan kimia sesuai dengan alat dan bahan yang sudah disiap. Sudah siap semua kan? Ya, ya. Saya bagikan dulu. Ini tolong minta tolong ketua kelompoknya aja. Ambil satu LKPD untuk kelompok di depan. Ya. Kalau Anda mau lihat juga poster boleh. Ya, nanti bisa nanti biar tahu kalau tampilan mau dilihat. Oke, baik. Jadi silakan baca dulu LKPD-nya, ya. Segala bahannya disiapin dan dikerjakan sesuai dengan urutan. Bagi tugas. Ini nanti untuk bagian tentang pita magnesium nanti bisa ambil alatnya di depan ya, sama pita ya, pita magnesiumnya. Jadi satu-satu sedikit. Ya, silakan boleh dikerjakan mulai dari sekarang sampai waktu Anda 30 menit, artinya 11:30 kegiatan sudah selesai. Oke? Ya. Silakan. Yang enggak sekolah namanya juga tapi ada keterangan sakit, gizi, ya kan? Tadi kan ada yang sakit, ada yang gizi. Ya, jangan lupa di LKPD dibuat nama. Ya.
Masukin ke dalam. Pak, ini tidak. Nih. Di ujung aja kayak gini nih. Oh, Dikasih ini, Pak. aku jepit sini nih. Pinjam yang ini. Waktunya tinggal 12 menit lagi. Minta tolong agak dipercepat. Langsung jawab pertanyaan kalau sudah ya. Ya. Jangan lupa diisi itu LKPD-nya. Nah, itu. Dikit lagi. Oh iyalah. Nanti coba dilihat. Ayo aktif, ikut. Itu ya. Seneng kali dia. Ayo, waktumu tinggal 7 menit lagi. Ayo, coba dipercepat langkahnya. Jangan lupa, tolong sesuai dengan kesepakatan kita, kebersihan harus dijaga. Oke ya, kebersihan harus dijaga ya. Sudah ada apa? Satu kelompok yang selesai mengerjakan semua praktik dan sudah menulis hasil pengamatan dan juga centrang. Apakah dia termasuk perubahan fisika dan kimia? Sudah, kelompok berapa itu? Ya, oke. Sembari menunggu teman yang lain, ini kelompok 2 udah juga ya? Ya, oke. Ya, jadi cukup 2 kelompok aja ya perwakilan. Presentasi apa hasil pengamatan dan juga klasifikasi dari hasil pengamatan yang sudah kalian kerjain. Ya, apakah ada perbedaan? Nanti kita coba lihat. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari pengamatan perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama, lilin menyala, yaitu perubahan fisika karena lilin yang padat akan mencair jika dinyalakan api. Yang kedua, soda kue yang dilarutkan dengan cuka makan. Hasil pengamatan yang kami ketahui, jika cuka putih terkena soda kue akan menghasilkan sebuah uap, yaitu perubahan kimia. Ya, ganti-gantian. 3. Gula dipanaskan di atas sendok. Hasil pengamatan, gula yang dipanaskan di atas sendok akan mencair. Perubahan fisika. Kita magnesium yang dibijarkan akan menjadi abu. Perubahan kimia. Ini fungsinya. Lagi yang mana? Yang itu yaitu Yang mana? Ini. yaitu yang terakhir ialah kertas yang dibakar. Kertas yang dibakar akan menjadi serbu abu, yaitu kategori perubahan kimia. Sekian presentasi dari kami akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi intinya perubahan fisika itu apa aja tadi? Tadi lilin Ada satu. Ada berapa? 3. 1, 2, 3. Yaitu ada 3. Kegiatan yang pertama apa? Lilin menyala. Oke. Gula Gula dipanaskan di atas sendok. Oke. Yang ketiga, kertas yang digunting. Oh, kertas digunting. Jadi ada 3 ya. Oke. Kegiatan 1, kegiatan 3, sama kegiatan 5.
Oke. Itu jawaban dari kelompok 5 ya. Sama perubahan kimianya ada 3 juga. Kegiatan 2 tentang apa tuh? Tentang soda kue yang dilarutkan Soda dengan kue cuka bakar. dicampur dengan asam cuka. Terus yang kedua, Yang kedua, vita magnesium. Terus yang terakhir, kertas yang dibakar. kertas yang dibakar termasuk perubahan kimia. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Kira-kira apakah ada perbedaan? Tadi kelompok 2 siap ya. Terima kasih, silakan duduk dulu. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Dari kelompok Kami dari kelompok 2. Kami akan menjelaskan ya hasil pengamatan kami yang kami lakukan pada hari ini. Langsung ke tabelnya aja. Yang pertama, Tabelnya aja. eh, Ya, udah. lilin menyala. Secara perlahan lilin yang dihidupkan dengan api akan meleleh sedikit demi sedikit hingga lilin itu akan habis seiring waktu berjalan. Nggak apa-apa. Perubahan kimia. Jawab. Oke, yang kedua soda kue yang dilarutkan dengan cuka makan. Saat balon yang berisi soda kue dipasang ditutup plastik berisi cuka, itu akan menghasilkan gas karbon dioksida yang membuat balon mengembang. Yang ketiga, gula dipanaskan di atas sendok. Saat sendok berisi gula dipanaskan di atas api, itu akan menyebabkan gula mencair dan menyebabkan reaksi perubahan fisika. Ya. Vita magnesium yang dipijarkan. Vita magnesium yang dibakar akan terbakar dan berubah menjadi abu. Perubahan kimia. Yang kelima, kertas yang digunting. Kertas yang digunting bisa ditempel kembali dengan lem atau didaur ulang. Perubahan fisika. Yang keenam, kertas yang dibakar. Kertas yang dibakar akan terbakar dan berubah menjadi abu. Perubahan kimia. Oke, jadi intinya perubahan fisika itu ada di kegiatan apa aja? Yang Pertama tentang apa itu? lilin menyala, Oke. Terus kedua soda kue yang dilarutkan soda dengan kue. yang dilarutkan dengan cuka makan. Oke. Terus berikutnya Vita magnesium yang dipijarkan. itu perubahan Kimia. kimia. Ya. Yang tadi perubahan kimia semua. Oh. Perubahan kimia itu ya. Iya. Perubahan fisika. Oh, yang fisika itu gula yang dipanaskan di atas sendok. Oke. Yang kedua juga ada kertas yang digunting. Terus yang gunting. Oke. Ya, itu. Habis. Habis. Cuma 2 ya? Ya. Tangan dulu untuk kelompok 2, nanti kita akan simpulkan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2, nanti kita akan simpulkan. Sebetulnya, ya kan? Sebetulnya kalau kita lihat definisi awal, apa sih perubahan fisika tadi? Yuk, siap, silakan Malika. Sebutkan nama kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya Malika Putri Aldila dari kelompok 4. Ini menjawab apa tadi? Ya, banyak Pertanyaan. Apa perubahan fisika? Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Oke, kalau kimia? Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Oke, tepuk tangan dulu untuk Malika. Ya. Bagaimana cara kita membedakan atau mengelompokkan peristiwa menjadi perubahan fisika atau perubahan kimia? Silakan, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari Pak Adlan, cara kita bisa membedakan bagaimana perubahan fisika dan perubahan kimia. Itu bisa dilakukan dengan cara mengamati hasil dari penyelidikan atau tes yang kita lakukan pada benda yang kita tes. Begitu cara untuk membedakan. Lihat apa yang dia mati ya. Ya. Jadi kalau hasil pengamatannya gimana?
contoh hasil pengamatannya, misalnya kayak es yang mencair itu. Es yang mencair itu termasuk perubahan fisika karena tidak menghasilkan zat yang baru. Sementara misalnya besi yang berkarat itu termasuk perubahan kimia karena menghasilkan zat baru. Oke, kalau menghasilkan zat baru bisa nggak? Tidak bisa dikembalikan ke, ya tidak bisa. Tidak bisa ya. Jadi perubahan kimia tidak bisa kembali ke wujud Semula. Kalau perubahan fisika Masih bisa. masih bisa ya, sifatnya Reversible. Tepuk tangan dulu untuk Habibie yang sudah bisa menjawab pertanyaan. Jelaskan ciri-ciri dari perubahan fisika atau perubahan kimia. Ada yang bisa bantu saya menjawab pertanyaan ini? Ini nomor 3 nih, soal nomor 3. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama. Ya. Oke, jawabannya? Di ini deketin. Ya. Oke. Oke. Oke, good. Ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk temannya yang sudah menjawab pertanyaan. Ya. Jadi kalau di perubahan fisika, ya nak ya, itu perubahannya hanya berbentuk wujud. Wujudnya saja yang berubah. Tapi kalau perubahan kimia ada 4 cirinya perubahannya ya. Apa? Pertama itu ada di pertanyaan di pretest nih. Ciri-ciri perubahan kimia ada 4. Membentuk jenis. Nah, coba. Apa? Yang pertama membentuk jenis zat baru. Oke. Kedua, zat berubah tidak dapat kembali ke dalam bentuk semula. Yang ketiga, selama perubahan zat maka zat sebelum dan sesudahnya reaksinya sama. Dan yang terakhir adalah perubahan yang terjadi diikuti oleh perubahan sifat kimia melalui reaksi kimia. Good, ya. Usah tambahkan ya. Jadi ada 4 perubahan kimia itu. Yang pertama, dia biasanya terjadi perubahan warna. Yang berikutnya terbentuknya endapan. Ada endapan biasanya. Terus adanya pembentukan gas. Nah, kayak tadi tuh, ya. Nih. Ya. Ya, menghasilkan gas. Itu termasuk ke dalam perubahan kimia. Ya. Dan dia bersifat irreversible, menghasilkan zat baru ya melalui reaksi kimia. Ya. Yang perlu saya luruskan adalah untuk lilin itu masuk ke dalam perubahan fisika. Kenapa? Karena wujudnya bisa kembali ke bentuk semula ya. Lilin tetap ketika dipanasin adanya lilin. Sadakwe perubahan kimia. Sadakwe kalau dia ditambahkan asam cuka, dia akan menghasilkan gas CO2. Gas CO2 yang dia hasilkan, ya. Oke. Terus apalagi tuh? Gula yang dipanaskan masuk ke dalam perubahan kimia. Terjadi perubahan warna. Ya. Pita magnesium. Perubahan kimia karena ada gas. Ya. Ada kertas yang digunting. Perubahan apa? Kertas yang digunting. Perubahan fisika. Karena wujudnya sama, ya, bentuknya aja beda.
Kertas yang dibakar? Ya, kimia. Nah, selanjutnya kita akan post test harusnya ya. Nah, sebelum post test, saya akan menanyakan dulu refleksi. Refleksi ya. Apa saja hal positif yang dilakukan selama pembelajaran hari ini? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan berdiri. Hal-hal yang baik yang bisa kita dapatkan pada hari ini. Halo. Pengalaman melakukan tes ini, jadi kita melakukan pengalaman baru, mempunyai cerita-cerita yang agak seru dan lucu mungkin, dan juga kita bisa mengetahui perubahan kimia dan fisika apa aja. Good. Oke, terima kasih. Ya, silakan. Bagaimana perasaanmu dalam mempelajari pembelajaran pada hari ini dan apa yang membuatmu semangat? Ya, silakan. Agar bisa mengetahui bagaimana perubahan fisika dan kimia, dan semangat dapat bekerja sama Dengan teman-teman. Ya. Oke. Kerjasama. Oke, tepuk tangan dulu. Baik. Jadi untuk post test nanti kita akan lakukan juga di jeda sesudah isoma ya. Sesudah isoma kita lakukan. Sebelum kita tutup, Ustaz mau satu orang lagi simpulkan pembelajaran pada hari ini. Ya, silakan. Ya. Silakan, Haji. Boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita belajar tentang perbedaan fisika dan kimia. Oke. Kita akan mengetahui tentang fisika dan kimia. Dari fisika itu fisika melakukan perubahan zat yang tidak memasukkan zat baru. Ciri-cirinya perubahan fisika tidak terdapat zat jenis baru, sedangkan zat kimianya perubahan zat memasukkan zat jenis baru. Oke. Itu perbedaannya ya. Oke, cukup? Iya, tepuk tangan dulu untuk Aji yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, selanjutnya nanti sesudah isoma kita akan melakukan post test ya. Namun untuk saat ini sesi kita cukupkan dulu dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdah.